Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Pitang tanggal 28 Desember 2020 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema atau pokok pikiran yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi kemuliaan dan damai. Firman Tuhan kita dengar dari Lukas 2 ayat 14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Ayat ini ialah isi dari nyanyian bala sorga yang mengiringi berita kelahiran Kristus yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala di padang di Efrata. Saudara-saudari, kita sudah melewatkan satu perayaan yang meriah, yaitu perayaan Natal. Walaupun dalam berbagai keterbatasan karena pandemi COVID-19, namun sukacita Natal tetap menggema dengan berbagai cara, dengan ibadah-ibadah online, di mana satu berita awal disampaikan ke dunia oleh malaikat yang ditujukan kepada para gembala di malam hari yang sudah larut dengan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan berita ini diiringi oleh satu pujian, mungkin boleh kita katakan satu nyanyian kor bala tantara sorga yang besar, menandakan berita itu sungguh agung dan mulia. Pujian itu berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kali ini kita mencoba merenungkan pujian ini yang kita bagi dengan dua pokok pujian tadi. Pertama, berita pujian ini berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kelahiran Yesus dilandasi oleh kemuliaan bagi Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia dengan mempertaruhkan kemuliaan Allah yang maha tinggi. Kita dapat bandingkan pidato seorang kepala negara di forum internasional. Maka pidato kepala negara ini mempertaruhkan sebuah negara yang diwakilinya. Kalau pidatonya menimbulkan permusuhan, maka negaranya secara keseluruhan dalam permusuhan itu. Kalau pidatonya itu menetapkan sejumlah hutang, maka yang menanggung hutang itu ialah negara yang diwakilinya. Demikian juga kalau pidatonya memberi arahan yang baik, maka negaranya yang diwakilinya tentu ikut terpuji. Pujian yang berbunyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi memiliki bobot. Bobot apa? Bobot sorgawi. Kemegahan sorgawi, kuasa Allah, janji sorgawi, kekuatan yang luar biasa, penuh kehormatan dan keagungan. Pujian itu mempertaruhkan keberadaan Allah dengan segala kuasanya di tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya Natal menjadi suatu perayaan yang sangat mulia, agung, kudus, karena berita itu turun dari Allah. Pokok yang kedua, berita yang disampaikan dari tempat yang maha tinggi itu ialah
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Damai sejahtera yang berasal dari Allah. Banyak saudara-saudari damai sejahtera yang diberitakan dari dunia ini. Ada yang menawarkan damai sejahtera oleh banyaknya uang dan harta. Karena itu banyak sejumlah uang diinvestasikan dan dikatakan uang itu akan beranak pinak. Mereka mengatakan, mari kita beternak uang dengan menginvestasikan sejumlah uang di usaha yang kami jalankan. Itu akan menghasilkan uang yang memberi damai sejahtera di masa tua. Begitu damai sejahteranya. Saudara-saudari, para pengusaha properti menawarkan damai sejahtera. Mereka mengatakan dengan membeli rumah yang mereka jual dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang memberi rasa damai melalui rumah yang mereka jual, yang mereka tawarkan. Dalam waktu singkat mungkin ada damai sejahtera. Diam di rumah yang baru. Demikian juga restoran menawarkan makanan dan minuman yang enak. Mari nikmati dengan damai sejahtera. Suasana damai sejahtera di restoran kami. Saudara-saudari, memang semua itu tidak salah. Tetapi hanya sebatas di dunia. Ada yang hanya dalam waktu hitungan jam. Kalau kita makan minum beberapa jam, ada rasa puas damai sejahtera di hati. Dan setelah itu, lenyaplah damai sejahtera itu. Itulah damai sejahtera duniawi. Ada kalanya berita damai sejahtera itu hanyalah hoax. Sehingga setelah orang menginvestasikan dalam usahanya itu dengan janji damai sejahtera di masa depan, ternyata bohong, hoax, berita dusta, sehingga orang tertipu. Berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu dijamin oleh keberadaan Allah di tempat yang maha tinggi, menawarkan damai sejahtera ilahi bagi orang yang berkenan kepadanya. Ya, ini saudara-saudara, jadi masalahnya bagi orang yang berkenan kepadanya bukan untuk 1-2 hari dan setelah itu lenyap. Berita damai sejahtera dari Allah ini kekal, abadi, lahir dan batin, menjadi pergumulan kehidupan kita, damai sejahtera ilahi, dan kita ikut berjuang merasakan dan membagikan damai sejahtera, yaitu dengan hidup berkenan kepada. Itu syaratnya, itu kriterianya, yaitu hidup yang berkenan kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan yang lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem, yang diberitakan oleh malaikat ini. Mari saudara-saudara, kita merenungkan tema ini, firman Tuhan ini dengan beberapa pokok. Pertama, sejauh mana kita melihat kemuliaan Allah sebagai sumber damai di bumi ini? Sebesar apa kemuliaan Allah yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami sebagai sumber damai sejahtera? Kalau kemuliaan Allah itu hanya secuil, hanya melihat bintang gemerlapan, maka damai sejahtera itu juga ya mengalir sedikit bagi kita. Sejauh mana kita melihat Allah yang agung, Allah yang mulia sebagai sumber damai sejahtera di bumi. Yang kedua, apa usaha Anda memperoleh damai sejahtera yang dari Allah yang maha tinggi? Ya, saya berikan bocorannya di sini.
Memang dikatakan tadi damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Apa usaha Anda untuk memperoleh damai sejahtera yang dari Allah Maha Tinggi? Yang ketiga, cukupkah bagi Anda damai sejahtera Allah sebagai jaminan hidup baik di dunia, baik di akhirat? Atau masih ditambah dengan damai sejahtera duniawi yang lain? Cukupkah damai sejahtera Allah dari yang Maha Tinggi ini sebagai jaminan hidup baik sekarang, baik nanti? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah merayakan Natal. Kiranya cukuplah damai sejahtera-Mu dikaruniakan kepada kami, supaya apapun yang kami usahakan di dunia ini, melalui kerja dan jerih lelah kami, tidak sia-sia, tetapi mendamaikan kami dengan Allah dan mendamaikan kami dengan sesama. Kami harus berusaha, bahkan berjuang, agar damai sejahtera Allah ditabur di bumi ini. Karuniakan kuasa agar gereja Tuhan mampu menjadi saluran damai sejahtera Tuhan di tengah dunia yang berisikan dunia yang diliputi oleh perselisihan, kedengkian, kejahatan, peperangan, kelobaan. Tuhan karuniakan kuasa bagi kami membangun damai sejahtera di mana kami ditempatkan oleh Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas usaha pemerintah kami menanggulangi pandemi, khususnya dengan digunakannya vaksin untuk menangkal COVID-19. Karuniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19 dan juga berbagai penyakit yang lain. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kami, bagi mereka. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.